Wabarakatuh. Sebentar, saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. audio dulu. Sebentar, audio. Oke. Cek. Terdengar ya? Baik, teman-teman. Minggu lalu mohon dimaaf saya nggak bisa bertemu sama teman-teman ya. Gantinya hari ini mohon dimaklum selama Oktober kemarin saya full. Saya cuma dikasih libur cuma 1 hari tanggal 15. Ketika libur saya minta cuti langsung tanggal 15 kan gitu ya. Karena dari Agustus terus-terusan. Jadi insya Allah nanti mulai besok kita normal, kita masuk kembali besok normal pertemuan ke-6 ya. Nah untuk pertemuan 5 dan pertemuan 6 ini nanti mungkin pertemuan 6 materinya saya tarik sekarang, biar besok kita bisa berlatih dulu lah, latihan dulu lah ya. Baru nanti pertemuan ke-7 sesuai RPS sih PPNBM, kita kenalkan dengan PPNBM begitu ya. Jadi saya mengikuti RPS teman-teman ya. Teman-teman silakan baca di RPS, barangkali ada yang belum tersampaikan ya, nanti coba ditanyakan ke saya gitu ya. RPS-nya kan dapat ya? Ya Faras ya, dapat ya. Teman-teman tahu ya RPS? Iya Pak, ada. Iya. Nanti barangkali nanti ujiannya sekitar itu. Kalau misalnya di luar itu ya nanti ya teman-teman bonus silakan gitu ya. Kalau kita udah komitmen kita sesuai dengan RPS begitu ya teman-teman ya. Oke, saya izin share ya. Oke, jadi untuk materi saya tidak terlalu banyak nanti jadi biar teman-teman benar-benar paham. Oke, kita masuk ke yang pertemuan kelima terkait dengan penghitungan RG. Ini tidak bosan-bosan gambar ini ya. Biar teman-teman benar-benar paham gitu ya. Ini ada pembeli, ini ada penjual, mbak yang kaos putih hitam ini ya tentunya membeli gitu ya. Kemudian penjual ngapain? Ya dia menjual. Selain menjual, dia memungut nanti PPN ya. Si pembelinya membayar PPN ya. Kemudian sebagai bukti bahwa telah membayar PPN, penjualnya membuat faktur pajak. Ini mekanisme secara umum nih teman-teman. Nah, artinya penjual lah yang melakukan pemungutan, gitu ya. Itu prinsip dasar ya. Penjual yang melakukan pemungutan. Hanya saja pemungutan yang sudah dikukuhkan sebagai PKP, begitu. Kalau dia belum usaha besar katanya begitu ya, undang-undang mengatur kalau PKP. Kalau bukan PKP artinya dilarang, ya artinya pungli kan gitu ya. Nah, tapi ketika dia sudah dikukuhkan sebagai PKP, dia bahkan wajib melakukan pemungutan, begitu ya teman-teman ya. Ini mekanisme secara umum. Kemarin kita juga sudah mempelajari faktur pajak, ya, mempelajari faktur pajak. Nah, pembeli kan membayar PPN sebagai, nah ini bentuk faktur pajaknya seperti ini, ya. Saat ini kayak gini, tidak ada tanda tangan, tanda tangannya diwakili QR code karena terkait PPN itu sekarang tidak ada lagi manual, teman-teman. Ya, semua elektronik, pakai e-faktur. Dalam e-faktur itu nanti bisa dihasilkan SPT-nya, ISPT-nya ya. Jadi ISPT dia masuk embed dalam aplikasi namanya e-faktur ya. Jadi gambarannya aplikasi e-faktur itu dia membuat faktur dulu kan, membuat faktur si penjualnya. Kemudian dia juga dalam e-faktur itu dia dapat PM ya. Jadi ketika ada penjual di sana yang melaporkan, PM-nya otomatis masuk ke dalam aplikasi e-faktur gitu. Nah, nanti tinggal dilaporkan saja dalam bentuk ISPT. Nanti ISPT dilaporkan melalui e-filing ya, e-filing atau bisa datang langsung kalau melaporkan ya, melaporkan datang langsung ke KPP setiap tanggal akhir bulan berikutnya setelah masa pajak. Misalnya masa pajak sekarang Oktober misalnya, Oktober, masa pajak Oktober, maka akan disampaikan paling lambat akhir November. Masa pajak November akan dilaporkan pada akhir Desember ya. Masa pajak November itu adalah untuk melaporkan transaksi-transaksi penjualan pembelian yang terjadi di dalam masa November ya. Nanti dilaporkan dalam SPT, SPT disampaikan akhir bulan berikutnya di Desember. Itu jangan lupa tuh.
Ya, jangan lupa. Kemudian SSP-nya kalau misalnya ada kurang bayar, dia sebelum SPT disampaikan. Jadi akhir bulan juga boleh. Yang penting sebelum SPT disampaikan. Karena apa? Di SPT itu diperlukan nomor NTPN. Jadi dia harus bayar dulu. Kalau nggak bayar, berarti nomor NTPN-nya nggak ada. Berarti dia tidak bisa SPT-nya tidak bisa di-submit. Ya, karena di aplikasi tersebut akan minta nomor NTPN. Artinya sudah harus dibayar dulu kan? Ya. Jadi pembayaran dan pelaporannya akhir bulan berikutnya, hanya saja pembayarannya harus lebih dahulu lah sebelum SPT disampaikan. Clear ya administrasinya ya? Nah, paling nanti ujian berkisar di situ tuh teman-teman. Oke, kita kembali ke sini. Ini faktur pajak. Nah, faktur pajak ini bagi pembeli adalah sebagai PM, sementara dari penjual adalah sebagai PK. Ya. Seperti itu ya. Misalnya transaksinya 100 juta misalnya. Transaksi 100 juta. Maka PK-nya bagi si penjual dia memungut 10 juta. Ibu yang berbaju hitam ini akan membayar PPN 10 juta ya. Nah, itu adalah PK-nya si penjual, sebaliknya menjadi pajak masukannya si pembeli. Ya, akan menjadi pajak masukan ketika pembelinya juga PKP gitu ya. Seperti itu ya, bisa dikreditkan. Clear sampai sini ya teman-teman ya, konsepnya ya. Halo, ayo ada yang mau ini nggak, bertanya nggak? Biar teman-teman benar-benar clear. Ya, gini, saya teman-teman nanti teman-teman harus membaca ketentuan-ketentuan yang ada di dalam undang-undang ya. Misalkan apa sih itu disebut pengusaha, apa sih itu disebut PKP. Teman-teman harus baca detail. Barangkali nanti Bapak dosen ngasih ujian yang seperti itu ya. Halo teman-teman ya. Teman-teman tolong yang definisi-definisi, pengertian-pengertian ya. Itu tolong teman-teman baca ya. Baca detail, baca sendiri. Saya tidak perlu menyampaikan definisi dari pengusaha itu apa, PKP itu apa, ya, kemudian faktur pajak itu apa, definisi-definisinya itu teman-teman sendiri deh. Teman-teman sudah dewasa ya. Saya hanya menyampaikan materi-materinya saja. Nanti jangan sampai, wah Pak Jufri nggak ngajarin definisi nih. Alah, cuma definisi kan tinggal dibaca. Saya hanya akan menyampaikan pengertiannya saja, maksudnya apa pemahamannya saja teman-teman. Ya, sehingga bisa melekat kuat itu. Begitu ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Ini konsep secara umum PPN seperti ini ya. Nah, ini ada PK, ada PM. Nah, PK dikurangi dengan PM. Nah, apa yang terjadi kalau PK dikurangi dengan PM? Kalau PK-nya lebih besar dari PM, coba komen. PK lebih besar dari PM, apa yang terjadi? Kita cerita dari penjual, sisi penjual. Di laporan penjual, ya laporan SPT penjual, PKP penjual, PK-nya lebih besar daripada PM. Apa yang terjadi? Halo? Setor. Harus setor selisihnya, ya. Harus setor selisihnya akhir bulan berikutnya. Ya, sebelum SPT disampaikan. Oke. Kalau PK sama dengan PM, walaupun jarang-jarang itu kan, ya kan? PK dikurangi PM. Ya, nggak ada yang setor ya. Nihil. Nggak ada yang setor, tapi SPT-nya tetap disampaikan pada akhir masa berikutnya. Akhir bulan berikutnya. Kalau PM-nya lebih besar dari PK, atau PK-nya lebih kecil dari PM, apa yang terjadi? Minta ke kas negara, Pak. Iya, minta ke kas negara. Namanya restitusi, lebih bayar lah ya, lebih bayar. Terjadi lebih bayar. Nah, atas lebih bayar ini nanti bisa ada dua hal. Bisa kompensasi, bisa restitusi. Ada yang tahu bedanya? Apa kompen, apa restitusi? Ayo. Kompen itu apa? Restitusi itu apa?
Halo? Kayaknya kalau kompensasi buat tahun depan, Pak, restitusi langsung minta. Nggak tahu sih, Pak. Nambah lagi. Ayo, teman-teman, yang lain. Nah, kata Faras, kalau komplain itu nanti buat tahun depan. Ya, kalau restitusi langsung katanya. Ayo, teman-teman yang lain komen. Yang udah tahu barangkali. Freddy. Siapa nih komen yang komen? Nah, coba silakan. Kalau kompensasi selisih barangnya dimasukkan ke tahun berikutnya, Pak. Jadi PPN tahun masa berikutnya dibayarnya. Oke, iya ya. Restitusi putus Rinda. Restitusi apa? Kepotong. Uangnya dikembalikan, Pak. Oke, ya. Jadi prinsipnya ya PK dikurangi PM. Ketika PK dikurangi PK-nya lebih besar dari PM itu harus disetor ke kas negara tuh. Tapi sebaliknya kalau PK-nya lebih kecil daripada PM, barangkali dia membeli banyak, barangkali ada diskon dia beli banyak dulu gitu kan, PM-nya banyak, PK-nya enggak gitu. Penjualannya kurang, maka dia akan lebih bayar. Dan lebih bayar itu akan dikompensasi atau direstitusi. Kompensasi itu kelebihan bayarnya akan diperhitungkan ke masa berikutnya. Misalnya begini ya, taruhlah masa Januari. Masa Januari ini PK-nya 100, PM-nya ada 120 gitu ya. Berarti ada LB 20, lebih bayar 20. Oke. Ini masa Januari. Tidak ada yang disetor ke kas negara ya. Oke. Kemudian masa Februari, keadaan masa Februari ini misalnya PK-nya 200. PK-nya 200 misalnya ya. PM-nya 150. Ya, PM-nya 150. Maka di masa Februari PK dikurangi PM kan menjadi 50. Nah, tidak 50 yang disetor ke kas negara karena ada kompensasi masa sebelumnya 20. Berarti yang disetor ke kas negara hanya 30. Begitu ya, teman-teman. Kalau kompensasi. Clear nggak? Saya ulang ya. Ini masa Januari. PK misalnya 100. PM-nya 120. Maka PK dikurangi PM ada kelebihan bayar kan 20, ya enggak? Ya. Kemudian kita lihat masa Februari. Ini yang masa Januari dikompensasikan misalnya. Ya. Kita lihat di Februari. Februari PK-nya 200, PM-nya 150. PK-nya lebih besar dari PM. PK 200, PM 150, ada selisih 50. Apakah 50 harus disetor ke kas negara? Iya, tapi karena ada kompensasi masa sebelumnya 20 juta ya, maka yang 20 juta ini diperhitungkan dulu di masa Februari. Berarti yang disetor ke kas negara hanya 50 dikurangi 20, 30 saja, begitu ya. Itu kalau kompensasi. Tidak ada minta uang ke kas negara. Karena dia hanya diperhitungkan dengan yang kekurangan bayar di Februari begitu ya. Tapi kalau kompensasi misalnya di Januari tadi PK 100, PM 120, ada kelebihan 20 di restitusi, maka nanti ada melalui beberapa cara ya, melalui pemeriksaan atau melalui pengembalian pendahuluan namanya, penelitian pengembalian pendahuluan. Nanti 20-nya bisa keluar ya. Nah, ketika 20-nya udah keluar nih, di Januari udah keluar, udah diterima oleh WP. Keadaan Februari misalnya tadi PK-nya 200, PM-nya 150, maka yang 50-nya langsung disetor ke kas negara, tidak dikurangi lagi kan? Karena uang 20-nya udah diambil. Halo? Clear nggak? Begitu ya? Begitu ya teman-teman ya? Ya, coba nanti besok saya bikin lagi, mungkin hitung-hitungannya seperti apa ya.
Ya, kalau ini kan saya hanya bicara nih, teman-teman mungkin masih bingung. Nanti saya coba visualisasikan dengan penghitungan. Oke. Nah, ini ada beberapa prinsip dalam pengkreditan pajak masukan. Nah, nah ini kaitannya pengkreditan pajak masukan, kaitannya dengan si pembeli ya. Kalau kemarin kita terkait pajak keluaran, faktur pajak, itu kaitannya dengan si penjual. Oke, ini di ketentuan Undang-Undang PPN disebutkan bahwa pajak masukan akan dikreditkan dengan pajak keluaran untuk masa yang sama. Artinya begini, misalnya masa Januari ada PK, masa Januari ada PK, masa Januari juga ada pembelian di masa itu. Maka yang pembelian di masa itu ya sudah dikurangkan aja dengan PK di situ. Ya, jadi gini, misalnya gini, wajib pajak misalnya tanggal 2 Januari ya, 2 Januari menjual 100 juta misalnya gitu ya, menjual 100 juta. Tanggal 5 Januari dia membeli bahan baku misalnya 50 juta misalnya gitu ya, 50 juta. Ya, terus transaksinya cuma dua itu sederhananya misalnya gitu kan. Maka langsung aja 100 juta tadi ya, 100 juta penjualan, belinya 50, berarti PK-nya 10, PM-nya 5 juta harus disetor ke kas negara. Nah, pajak masukan yang dibeli di Januari itu kan bahan baku, penjualannya kapan? Nah, barangkali ada proses panjang untuk memproduksi barang dari bahan baku tadi, ya. Itu taruhlah penjualan barang yang dibahannya itu terjadi di Februari dan terjadi di Maret misalnya seperti itu. Nah, itu nggak masalah ya. Ya, maksudnya nggak masalah itu artinya nanti ketika di Februari misalnya ya, ketika di Februari, jadi gini, hitungannya gimana ya, saya coret-coret sebentar ya. Ya, saya coret-coret ini misalnya keadaan Januari ya, jelek banget tulisan saya nih, misalnya Januari, ini Februari misalnya ya, saya nulisnya pakai mouse jadi agak-agak berat nih teman-teman, jadi pelan ya. Oke, nih ya, set. Nah, ini misalnya ada PK. Nah, PK misalnya taruhlah PK-nya 10 ya kan tadi ya. 10. Ini PM misalnya tadi misalnya 5 kan gitu ya. Nah, berarti ada kurang bayar di sini. Kurang bayar 5 kan gitu ya. Kan gitu ya. Oke. Nah, teman-teman, yang ini ya, ini bahan baku lah anggap. Nah, bahan baku ini akan diolah menjadi barang jadi dan dia akan terjual di Februari misalnya dan di Maret misalnya gitu ya. Gitu kan? Kebayang ya? Nah, di sini nggak ada PK, nggak ada PM lagi, nggak ada pembelian misalnya, nggak ada pembelian. Anggaplah begini, sebentar. Saya anggaplah. Oke. Loh. Nulis lagi di mana ya? Nulis. Ini ya. Ya. Nih. Misalnya di Februari ada PK 7, di Maret ada PK misalnya dari 15 ini, dari 5 pembelian, ya dari 5 pembelian ini akan menjadi bahan jadi yang nilainya 15 misalnya gitu ya. Nah, berarti ada di Februari 7, Maret 8 misalnya gitu. Sementara dia nggak ada pembelian lagi misalnya, nggak ada pembelian lagi. Maka ini langsung setor ke kas negara ini, ya. Nah, Pak, untuk menghasilkan barang ini kan ada pembelian. Iya, pembeliannya sudah dilaporkan di masa dia beli.
Ya, jadi maksud PL dikreditkan dengan PK untuk masa yang sama, dia nggak peduli kapan barang itu menjadi barang jadinya, nggak peduli itu, ya. Yang jelas ada PK di Januari. Nah ini bisa jadi ini atas pembelian PM-nya itu yang kemarin kan dia PM-nya ada di sini barangkali kan ya gitu ya. Ya betul teman-teman ya. Ya, PM-nya mungkin ada di sini gitu lah. Aslinya untuk menjadi barang ini, barang jadi yang nilai 10 juta ini, si perusahaan, si PKP ini membeli barangkali di Desember atau di November barangkali. Nah, dia dijualnya di sini. Nah, PM-nya dikreditkan atas pembelian di masa yang sama. Pokoknya intinya begitu aja, sederhana ya. Jadi nggak usah mikir panjang-panjang, PM dikreditkan dengan PK untuk masa yang sama, ya. PK masa itu berapa? 10. PM masa itu berapa? 5. Ya sudah. PM-nya dikreditkan dengan PK itu. Nah, seperti itu ya. Sederhana ya. Jadi nggak usah berpikir terlalu agresif. Kita lihat dulu. Ini PM-nya jadi barang jadinya kapan? Nggak usah dipikir-pikir begitu. Nanti PPN sulit sekali gitu loh kalau mikirin seperti itu. Ini gampang kalau PPN ya. Oke, lanjut ya. Kemudian ada tenggang waktu pengkreditan 3 bulan. Tenggang waktu pengkreditan. Nah, jadi pengkreditan ini adalah domainnya si pembeli ya. 3 bulan. Nanti saya jelaskan. Kemudian untuk PKP yang belum melakukan penyerahan ekspor ya atau impor dapat dikreditkan PM-nya ya, PM-nya. Kemudian dapat juga di restitusi ya atau dikompensasi ya. Kalau kompensasi sih nggak terlalu bermasalah ya. Ya. Restitusi karena ini uangnya harus diminta ke kas negara gitu kan. Jadi intinya PM tersebut bisa dikreditkan dan bisa juga direstitusi kalau WP-nya mau restitusi gitu. Nah, teman-teman kalau teman-teman membaca di RPS itu ketentuannya ketentuan yang lama. Jadi di situ disebutkan PKP yang belum berproduksi ya. Nah, terminologi PKP yang belum berproduksi itu udah berubah, teman-teman, udah berubah. Jadi nanti jangan berpikir teman-teman loh, Pak Jufri nggak mengajarin PKP yang belum berproduksi. Karena istilah itu sudah nggak ada lagi, diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Jadinya begini terminologinya. Ini sama dengan PKP yang belum berproduksi. PKP belum berproduksi itu dia belum punya PK, belum punya pajak keluaran, belum ada barang yang dijual. Sama dengan ini. Nah, cuma terminologinya atau diksinya diubah. Jadi PKP belum melakukan penyerahan, PKP belum melakukan ekspor, PKP belum penyerahan dan ekspor ya. Dia belum melakukan penyerahan dan ekspor. Maka PM-nya itu dapat dikreditkan. Ya, kalau dulu sih PKP yang belum berproduksi, PM-nya tidak dapat dikreditkan. Kalau dulu, kalau sekarang boleh. Ya, tolong teman-teman cermati ya. Cermati. Ya. Ada perubahan di dalam ketentuan PPN. Kalau dulu PKP yang belum berproduksi ini, misalnya PKP ini baru buka. Nah, ketika dia buka, dia beli dulu kan, dia punya PM kan, gitu kan? Ya, dia punya PM kan pasti kan? PM-nya itu nggak boleh dikreditkan kecuali barang modal itu yang aktiva, yang umurnya lebih 1 tahun gitu loh. Masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Ya, jadi misalnya ini saya cerita dulu. PKP PT ABC baru berdiri di Januari misalnya. Ya, anggaplah tanggal 2 Januari dia berdiri. Kemudian dia beli mesin, dia beli gedung, ya. Dia beli bahan baku, dia beli bahan penolong. Itu kan semua ada PM tuh. Ya. Nah, kemudian dia kan karena dia PKP-nya di Januari, maka dia harus lapor juga di SPT masa Januari. Sementara di Januari dia baru berdiri, belum ada PK-nya.
Maka PM yang Januari itu nggak boleh dikreditkan, kecuali PM atas pembelian mesin. Ya, PM atas barang bahan baku nih, bahan baku, bisa perusahaan pakaian jadi, dia beli kain, beli benang, itu nggak boleh dikreditkan PM-nya tuh. Ya, dulu nggak boleh. Ya, kalau sekarang boleh. Kalau sekarang boleh. Ya, di Undang-Undang Cipta Kerja, misalnya bulan Januari dia belum ada penyerahan atas barang bahan bakunya, itu boleh dikreditkan. Sekarang ya, karena Undang-Undang Cipta Kerja ini sekarang lebih sepertinya pro ke rakyat ya, pro ke pengusaha, pro ke PKP. Ya. Halo, bisa dipahami ya? Ini penting nih, perubahan ini penting teman-teman. Perubahan ini penting sekali ya, karena nanti kalau teman-teman menjawabnya yang seperti dulu, ya kita lihatnya kondisi sekarang. Sekarang kalau misalnya dia belum ada penyerahan, ada PM atas bahan baku misalnya, itu boleh dikreditkan sekarang ya. Ya. Di Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang 11 pasal 112 kemudian ayatnya ayat 9. Ya. Pasal 9-nya. Di pasal 112 itu diubah, Undang-Undang PPN, Undang-Undang 42 diubah, di pasal 9-nya diubah. Nanti teman-teman cermati di sana. Ya. Oke. Ini saya akan menjelaskan terkait dengan tenggang waktu pengkreditan 3 bulan. Ya. Untuk yang ini teman-teman coba komen dulu biar saya bisa melanjutkan. Yang ini oke ya? Oke, Pak. Oke, paham. Oke ya? Ketentuan baru oke ya? Atau masih ada pertanyaan? Atau saya ulang ya? Pertanyaan, Pak. Iya, silakan. Ini Pak yang tadi itu boleh dikreditkan, Pak. Nah, itu kan belum ada PK, Pak. Itu berarti Ya. langsung restitusi berarti ya, Pak? Bisa. Oh. Bisa. Ya. Itu nanti mana yang bisa restitusi, mana yang enggak, ada pembelajaran sendiri. Cuma kayaknya di sini nggak ada. Materi kita terlalu berat itu soalnya. Jadi pokoknya PM kita belajarnya gini aja. Di sini kita sederhana saja. PM-nya boleh dikreditkan gitu aja. Ya, Dimas ya. Masalah dia direstitusi atau dikompensasi itu nanti pembelajaran terkait dengan restitusi nggak ada di sini. Nah, coba next to know saja teman-teman ya. Ada 2 hal yang dilakukan oleh WP, yaitu kompensasi dan ataupun restitusi. Nah, restitusi bisa hanya di akhir tahun, cuma hanya masa Desember, bisa per masa, gitu ya. Nah, untuk yang per masa, restitusinya itu dia ada ketentuannya, harus ada penetapan PKP berisiko rendah, kemudian PKP kriteria tertentu. Wah, itu penting gitu teman-teman ya. Jadi nanti aja lah kalau udah bekerja di DJP, nanti teman-teman bisa lebih paham lah, karena ini nggak ada materi terkait dengan restitusi detail ya di kita ya, karena ini kan baru pengenalan. Tapi intinya kita di sini hanya belajar atas PM tersebut itu boleh dikreditkan gitu aja Dimas ya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke ya, sederhana itu aja dulu. Ya. Nanti kalau ada pertanyaan misalnya terkait dengan restitusi lebih detail misalnya, ya saya bonuskan aja. Gitu aja, tenang aja. Pokoknya sama saya banyak bonusnya lah. Yang penting teman-teman belajar dengan benar gitu ya. Oke, yang ini oke, yang ini udah oke ya. Ada lagi pertanyaan teman-teman yang ini? Enggak ya? Nah, saya baru menjelaskan terkait tenggang waktu pengkreditan, di sini disebutkan 3 bulan ya. Maksudnya apa sih? Nah, gini dia. Nah, ini kalau ini udah gambarnya saya nih. Oke, saya minta komen teman-teman ya. Penyerahan BKP JKP, ini ada penyerahan BKP JKP tanggal 5 Januari. Ya, tanggal 5 Januari. Kapan PPN itu harus kapan faktur pajak itu harus dibuat? Halo teman-teman, harus dibuat. Tanggal itu juga, Pak. Untuk penyerahan, Pak. Tanggal 5 Januari, oke? Ya, boleh nggak tanggal 6 Januari baru dibuat? Boleh. Boleh. Kemarin kita udah belajar kan? Boleh, tetapi ada sanksinya.
Kemarin materi kemarin udah loh. Ini materi kemarin ini. Ya. Jadi kan saat pembuatan faktur pajak sekarang sama dengan saat terutang ya. Ketika dilakukan penyerahan, pembayaran mana terjadi lebih dahulu. Kemudian yang ketiga adalah saat termin. Kalau misalnya dalam kontrak itu disebutkan termin ya. Kemudian saat lain itu adalah satu-satunya adalah saat penagihan oleh PKP ke bendahara ya. Kebenaran nih satu-satunya itu. Nah, jadi kasus di sini tanggal 5 Januari maka faktur pajak harus dibuat di sini. Nah, ketika faktur pajak dibuat di sini, ini kan domainnya penjual ya. Nah, ini nih saya cerita domainnya penjual dulu ini, materi kemarin nih. Nah, faktur pajak masih boleh dibuat tanggal 6 sampai tanggal 4 April. Ya kan jangka waktu 3 bulan juga tuh pembuatan faktur pajak kemarin. Hanya saja ini kena sanksi ya. Ini materi pertemuan keempat nih. Ya, teman-teman ingat lagi. Ulang lagi nih. Ya. Jadi tanggal 6 sampai tanggal 4 itu masih boleh dia membuat faktur pajak. Tetapi sanksinya bagi penjual 2% kali DPP ya. Bukan kali PK. Kali DPP. Kalau DPP 1 miliar, 2%, lumayan tuh 20 juta gitu ya. Ya enggak? Sanksinya. Mungkin sanksi aja udah banyak itu nanti. Kalau teman-teman jadi pegawai pajak mungkin sanksi gitu. Ya. Karena kali DPP, mantap itu. Ini ada sedikit cerita. Ya, intermezzo dulu lah, biar jangan terlalu serius. Ini dulu ada teman, saya pernah berkantor di DJP, di LTO. Ada teman yang boleh dibilang dibajak. Dibajak oleh anak-anaknya Pertamina dulu ya. Anak Pertamina, kenapa dia dibajak? Karena anak usahanya Pertamina ini ternyata sering sekali kena sanksi nih. Kena STP gitu loh. Oleh kantor pajak. Nah, lumayan 2% kali DPP, 2% kali DPP, namanya Pertamina gitu ya, anaknya Pertamina. Sekali transaksi kan miliar-miliaran gitu loh. Oh, mantap tuh. Bahkan bisa ratusan miliar itu. Nah, 100 miliar ya satu transaksi, 2% kalau dia dianggap salah itu fakturnya. 100 miliar, berarti 2 miliar sendiri itu. Ya enggak? Sanksinya. Luar biasa, 2 miliar sanksinya dalam satu faktur pajak. Sementara namanya kegiatan tersebut, industri tersebut ya, itu faktur pajaknya banyak. Bisa dihitung tuh. Jadi akhirnya direkrut. Dia diberi gaji 50 juta waktu itu. Ya, waktu itu 50 juta. Saya sebagai kepala seksi waktu itu gaji saya masih waktu itu sekitar 14 jutaan ya. Masih 14 jutaan. Ya, kalau sekarang sudah naik lah. Nah, dulu digaji di Pertamina 50 juta. Wah, ya maulah dia keluar dari pajak. Gara-gara ini doang nih. Sanksi. Oke, itu intermezzo. Teman-teman jangan seperti itu ya. Mau nawarin berapapun, tetap kita harus cinta sama institusi kita ya. Kalau teman-teman di DJP atau di DJPK nanti ya, paling teman-teman sebagai penilai nanti penempatannya insya Allah di 2 tempat lah paling. Kalau nggak di DJPK, ya, Direktorat Jenderal Pengelolaan, DJKN sorry ya, DJKN, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, DJKN ya, DJKN ataupun di DJP kan gitu, DJP perlu penilai. Oke, kita kembali ke sini. Penyerahan tanggal 5 Januari, maka faktur pajak wajib dibuat 5 Januari. Tetapi faktur pajak juga boleh diterbitkan, bahkan harus diterbitkan. Kalau misalnya tanggal 5 Januari belum diterbitkan, maka tanggal 6 sampai tanggal 3 bulan ya, itu harus juga diterbitkan. Namun konsekuensinya bagi penjual kena 2%, bagi pembelinya tidak ada konsekuensi karena masih rentang 3 bulan. Boleh dikreditkan. Nah, bagaimana kalau 5 April seterusnya? Faktur pajaknya bagaimana? Faktur pajaknya tetap masih harus dibuat karena dia telah melakukan pemungutan, wajib dibuat, ya. Nah, namun konsekuensinya agak berbeda. Bagi penjual sama konsekuensinya 2% kali DPP.
Jadi mau telat 1 hari ataupun telat 10 tahun itu sama ya. Bagi penjual telat setahun lah, bukan 10 tahun. Kalau 10 tahun udah daluarsa. Misalnya telat 1 hari ataupun 1 tahun sama tuh. Sanksinya 2% kali DPP. Tidak dikali per bulan, tidak. Ya. Jadi sama. Nah, hanya saja kalau misalnya faktur pajaknya terbit lewat 3 bulan dari yang seharusnya, misalnya tanggal 5 Januari, 5 April dan seterusnya, maka PM-nya nggak boleh tuh dikreditkan oleh pembeli itu. Itu bedanya di situ. Ya, bedanya di situ. Oke, ini domainnya penjual. Nah, bagaimana kita pembeli yang jangka waktu ini nih, tenggang waktu pengkreditnya 3 bulan. Nah, ini materi yang kemarin, sekarang materi yang ini biar teman-teman nggak bingung. Ya. Nah, faktur pajak diterbitkan 5 Januari. WP menerima faktur pajak 5 Januari nih. Maka faktur pajak ini dikreditkan di masa, bukan di tanggal ya, di masa Januari. Halo, di SPT Januari. PM-nya dihitung di situ. Oke ya. Tetapi ini masih boleh nih. Kalau misalnya faktur pajaknya belum diterima, atau kalau misalnya WP-nya, PKP-nya mau jangan di Januari nanti takut lebih bayar barangkali. Lebih bayar nanti repot, misalnya gitu kan. Saya taruh aja di Februari, di Maret atau di April, itu boleh. Oke, saya ulang ya. Si PKP pembeli, nah ini domainnya pembeli nih, dapat faktur pajak, anggaplah faktur pajaknya si merah ini, faktur pajak. Tertanggal 5 Januari, maka oleh si pembeli dilaporkan di SPT masa Januari. Harusnya, gitu ya. Tetapi boleh, tidak di Januari, boleh nih, oh saya di Februari aja, atau saya di Maret aja, atau di April saja, itu boleh. Boleh, ya, itu boleh. Selama jangka waktu 3 bulan dari yang seharusnya, ya. Nah, tetapi kalau misalnya di kreditkannya di Mei, di masa, ingat masa, bukan bulan ya. Kalau bulan Mei kan berarti masanya untuk pelaporan masa April, teman-teman. Jangan lupa ya. Ya. Masa sama bulan kan beda ya. Masa pajak ya, masa pajak April adalah kejadian peristiwa-peristiwa atau transaksi-transaksi yang terjadi di April, dilaporkan dalam SPT masa April tuh ya. Dilaporkannya kapan? Di bulan Mei. Nah, jadi bulan itu untuk pelaporannya. Kalau masanya terjadi transaksinya ya. Jadi ini saya cerita masa, bukan cerita bulan. Nah, ini untuk masa Mei, faktur pajak yang tertanggal 5 Januari itu nggak boleh dikreditkan. Clear ya? Halo? Ada pertanyaan? Barangkali? Wah, saya udah pelan-pelan nih sebetulnya. Nah, kita coba latihan ya. Oke, silakan. Coba saya bacain aja biar ini ya. Faktur pajak tanggal 22 Mei. Ya, faktur pajak tertanggal 22 Mei. PPN-nya 20 juta. Sehubungan dengan pembelian kulit bahan baku sepatu dari PT Lembu Sura yang penyerahannya dilakukan tanggal 2 Mei. Jadi gini, ada penyerahannya tanggal 2 Mei. Faktur pajaknya tanggal 22 Mei. Ya. Faktur pajak ini baru diterima tanggal 27 Agustus 2021. Nah, ini disebutkan SPT masa Juli sudah disampaikan tanggal 25. Ya, SPT Juli ini udah masuk. Coba teman-teman cermati. Nomor 1 dulu deh. Ya. Pertama, pertanyaan saya nih. Ayo silakan komen ya. Nah, apa yang harus teman-teman pajak lakukan terhadap si penjualnya? Penjualnya dulu. Sanksi, Pak. Nah, sanksi. Karena
sudah 3 bulan tuh Pak. Ya enggak apa namanya? Kenapa? 2% dari DPP itu Pak. Jadi Iya, 2% ke DPP. enggak hari itu juga menerbitkan. Oke, ya. Karena penyerahannya dilakukan tanggal 2 Mei, mestinya faktur pajaknya 2 Mei gitu ya, terus ya. Iya Pak. Oke. Kenyataannya si penjual baru menerbitkan faktur pajaknya tanggal 22 Mei, gitu kan? Jadi terlambat, ya. Nah, ini yang terlambat seperti ini oleh pembelinya boleh nggak dikreditkan, teman-teman? Terlambatnya seperti ini. Masih boleh. Boleh. Boleh, ya, masih boleh. Oke, kita lihat di sini berikutnya pembelinya nih. Jadi ini faktur pajak yang terlambat kayak gini masih boleh dikreditkan oleh pembeli. Tetapi kita lihat kapan dia diterimanya ya. Faktur pajak ini baru diterima 27 Agustus, SPT Juli sudah disampaikan. Boleh nggak dikreditkan oleh WP? Oke, coba. Masih boleh nggak? Enggak, Pak. Enggak. Kenapa enggak? Udah lewat 3 bulan, Pak. Harusnya Nah, coba. Lewat 3 bulan. 21 Agustus. Coba dihitung. Oke, saya balik lagi sini ya. Ya. Ini faktur pajak, penerbitan faktur pajak, teman-teman, dilihat tanggal per tanggal. Ya. Mestinya tanggal ya, itu paling telatnya di sini, tanggal 4 karena 3 bulan kan. Dilihatnya tanggal per tanggal, tetapi kalau pengkreditan, teman-teman, itu bukan per tanggal, tapi kan mainnya masa. Karena faktur pajak itu akan dilaporkan di suatu masa gitu. Jadi lihatnya masa, bukan lihat tanggal. Oke, kalau pengkreditan. Kembali ke sini. Pertanyaan saya nih, boleh nggak dikreditkan oleh WP-nya? Ya, karena faktur pajak ini baru diterima tanggal 27. Yo, hitung dulu. Bingung ya? Ayo, mbak nih biasanya mbak para wanita yang cantik cerita, ayo. Kayaknya Adis mau jawab nih, Adis boleh nggak dikreditkan Adis? Bingung Adis. Boleh deh Pak. Kayaknya September baru nggak boleh. Oke, itu kata Adis ya. Oke, teman-teman yang lain? Nah, jadi ada dua pertanyaan nih. Ada dua pertanyaan saya tambahin di nomor 1 ini. Ini kalau faktur pajaknya baru diterima tanggal 27 Agustus. Ya. Ya, tanggal 27 Agustus. Kalau misalnya faktur pajaknya diterima tanggal 27 September, SPT Agustusnya belum masuk misalnya. Bagaimana? Coba satu-satu dulu deh, yang tanggal 27 September nanti. Kita hitung ya. SPT, faktur pajak ini oleh si WP, oleh si PKP ini mestinya dikreditkan di masa apa? Masa apa? Halo? Mestinya. Masa Agustus. Ini jangan dilihat dulu, yang ini jangan dilihat dulu. Karena faktur pajaknya kan tertanggal. Kayaknya belum paham. Saya ulang dulu. Saya ulang ini. Ya, ini karena terkait dengan pengkreditan, saya ulang ini aja. Ya. Jadi pengkreditan ini teman-teman perhatikan pembelinya. Kalau penerbitan faktur pajak, teman-teman perhatikan penjualnya. Oke, ya. Nah, kalau pengkreditan sekali lagi perhatikan pembelinya. Saya tulis di sini domainnya pembeli.
Nah, pembeli menerima, ya ini kan menerima nih, bukan membuat. Pembeli menerima faktur pajak tertanggal 5 Januari. Ya, tanggal faktur pajaknya tanggal 5 Januari. Maka dia itu mengkreditkannya di masa Januari. Gitu loh. Dulu di masa Januari. Nah, bagaimana kalau misalnya selama Januari itu belum diterima tuh faktur pajaknya? Ya. Atau kalaupun udah diterima, boleh nggak WP tidak mengkreditkannya di Januari? Nah, ini boleh, teman-teman. Boleh. Jadi, kan tadi seharusnya WP mengkreditkannya di masa Januari. Tetapi boleh oleh si WP tersebut dikreditkan di 3 masa. Salah satu. Bukan tiga-tiganya, salah satu. Februari atau Maret atau April. Silakan WP mau mengkreditkan faktur pajak tanggal 5 itu di mana? Bisa di Januari, Februari, Maret atau April begitu, ya. Tinggal dipilih aja oleh WP-nya. Ini bisa menjadi manajemen teks nih, teks planning bagi WP nih. Oke ya. Yang nggak boleh itu kalau dikreditkannya di masa Mei. Oke. Nah, kita balik lagi ke sini. Yang nomor 1 dulu. Nomor 2 jangan dibaca. Ada faktur pajak. Tanggalnya 2 Mei. Faktur pajak ini telat nih. Mestinya kan tanggal 2 Mei. Pertanyaan pertama adalah, faktur pajak yang telat ini masih boleh nggak dikreditkan oleh WP? Boleh. Karena itu baru 20 hari kan telatnya. Kan WP boleh telat tuh 3 bulan. Baru setelah 3 bulan, nggak boleh dikreditkan oleh si pembelinya. Kalau ini telatnya baru 20 hari, berarti masih boleh dikreditkan oleh si pembeli. Tapi apa iya boleh? Kita lihat. Faktur pajaknya ternyata yang tertanggal 22 Mei ini baru diterima 27 Agustus. Nah, waktu 25 Agustus SPT masa Juli. Kan di Agustus kan di Agustus itu untuk penyampaian SPT masa Juli gitu loh. Itu SPT sudah masuk. Atau mungkin teman-teman bingung ini ya. Teman-teman bingung kalimat ini. Saya coret dulu kalimat ini, jangan dibaca dulu. Kalimat ini jangan dibaca dulu ya. Coba jangan dibaca dulu teman-teman kalimat ini. Sampai sini aja dulu. Sampai situ dulu ya. Ini masih boleh nggak dikreditkan? Boleh, Pak. Boleh. Ya. Coba. Mestinya dia dikreditkan di Mei. Tetapi dia belum dapat kan, dia boleh dikreditkan di Mei, Juli, Agustus gitu kan ya Juni, Juli, Agustus kan gitu. Nah sekarang dia baru diterima tanggal 27 Agustus. Nah kita lihat di bulan Julinya SPT-nya sudah masuk belum. Kalau SPT-nya sudah masuk, ya maka nanti dia disampaikan di masa Agustus saja, nanti di bulan September. Ya, kan masanya masa Agustus masih boleh. Tetapi kalau masanya Juli belum disampaikan, maka disampaikan di masa Juli. Saya ulang lagi ini deh, kayaknya masih teman-teman masih bingung deh. Saya bingung deh. Ya, ulang lagi ini. Saya kepengen teman-teman paham betul ya. Teman-teman, misalnya SPT masa Maret itu kapan sih paling lambat dilaporkan? SPT masa Maret paling lambat tanggal berapa dilaporkan paling lambat? Halo? Juni. SPT masa Maret. April tanggal 30 ya. Halo. Nah kan tadi kan saya menjelaskan masa dengan bulan. SPT masa Maret. Jadi masa Maret itu adalah transaksi yang terjadi di masa Maret.
dilaporkan dalam SPT masa Maret. Kan gitu, bikin SPT masa Maret. Kapan dilaporkan? Akhir bulan berikutnya, yaitu April. Tidak mungkin Maret. Karena apa? Dia transaksi Maret itu sampai tanggal 31 ada transaksi. Masa harus dilaporkan saat itu juga? Kejam. Iya enggak? Harus ada waktu bagi WP untuk administrasinya, mengisinya dulu. Itulah di masa April. Di bulan April. Ya. Jadi kalau pertanyaan saya, kapan masa Maret SPT-nya itu dimasukkan paling lambat? Halo? 30 April, Pak. 30 April. SPT masa April paling lambat kapan? Mei. akhir Mei. Akhir Mei. 31 Mei. Begitu ya? 31 Mei. Ya, 31 Mei. Masa Mei 30 Juni. Berarti gitu ya? Halo? Clear ya? Oke, kembali ke sini. Kembali ke sini. Ya. Coba teman-teman, ini ya jangan dibaca dulu, jangan dibaca dulu. Ini jangan dibaca dulu nih ya. Nah, ini jangan dibaca dulu. Nah, ini ada kasus, ya, ada kasus. Ada penyerahan dilakukan tanggal 2 Mei, tetapi faktur pajaknya baru dibuat oleh si penjual tanggal 22 Mei. Itu urusannya penjual. Dia kena sanksi 2%, urusannya penjual. Nah, sekarang urusannya pembeli nih, kita cerita nih. Boleh nggak dikreditkan? Boleh. Kapan? Nah, kita lihat nih. Faktur pajak ini baru diterima tanggal 27 Agustus. Nah, kita lihat. 27 Agustus, itu kan masih masa Juli kan ya? Masih masa Juli kan? Karena belum habis Agustusnya. Nah, jadi atas faktur tersebut akan dilaporkan di masa Juli. Boleh. Tetapi ini WP-nya keren nih, rajin. Tanggal 25 masa Julinya udah dimasukin. Maka boleh nggak nih dia dilaporkan di masa Agustus? Boleh, Pak. Boleh. Di masa Agustus boleh nggak? Boleh, Pak. Boleh. Masa Agustus kapan dilapornya? Paling lama September. tanggal akhir bulan September, Pak. Akhir bulan September, ya. Jadi kalaupun begini teman-teman, kalaupun begini, tanggal 27-nya kita coret, ya. Ini tanggal 30 Agustus. Misalnya gitu ya. Tanggal 30 Agustus. Itu masih boleh. Atau begini. Kalau Agustusnya kita coret. Ya. Ini ganti bulan September. Masih boleh nggak dikreditkan? Kalau di bulan September ini tanggal 27 September. Boleh nggak? Boleh. Karena masa Agustusnya belum masuk SPT-nya. Ya enggak? Karena SPT Agustus nanti tanggal 30 September. Misalnya gitu ya. Bingung ya? Enggak sih, sebetulnya enggak bingung. Saya kepengen gini aja deh. Saya minta satu orang menjelaskan. Kadang kalau saya menjelaskan teman-teman nggak ngerti kali ya. Apa bahasa saya ketinggian ya? Saya minta Mbak Wanita deh. Apa ya? Siapa yang menjelaskan? Kalau biasanya Mbak Wanita itu menjelaskan lebih enak didengar. Saya mau minta Frederica deh. Ya, Mbak Malau, boleh ya? Jelaskan. Iya, oke. Pelan-pelan ya. Jadi yang soal nomor 1 ini, Pak. Iya, nomor 1 dulu. Jadi intinya kan pembelian itu kan terjadi di 2 Mei. Iya. Terus faktur pajaknya tuh harusnya dibuatkan bulan Mei itu juga, Iya. tapi pelaporannya, Ya. pengkreditan itu kan jangka waktunya 3 bulan. Iya. Berarti kan pengkreditan tuh mulainya tuh karena ini Mei, Iya. itu kan harusnya itu kan masa Juni. Iya. Jadi mulainya tuh 3 bulan tuh Juni, Juli, Agustus.
Ya, Mbak, Masa atau bulan? masa. Ya, oke. Kan Oke. itu Betul. Ya. 3 bulannya. Mestinya mestinya Mei, tetapi boleh Juni, Juli, Agustus, Agustus. gitu kan. Oke, terus? Itu kan kalau masa kan berarti tiap akhir bulannya. Oke. Ayo Terus berikutnya. karena faktur pajak ini baru diterima itu tanggal 27 Agustus, kan which is itu masih masa kedua. Ya, Kan masa masih kedua, betul. Ya, masa Juli lah kita sebut ya. Ya, berarti masih masa Juli. Berarti itu faktur pajaknya itu masih bisa dikreditkan. Ya, di masa Juli ya. Terus di sini SPT PPN Juli itu sudah disampaikan pada Oke. tanggal 25 Agustus. Oke. Sedangkan ini tadi kan diterima baru tanggal 27 Agustus. Iya. Berarti faktur pajak pengkreditan ini itu sudah masuk ke masa Agustus. Oke, di masa Agustus masih boleh ya. Ya. Di masa Agustus. Gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang nih kalau misalnya coba ini saya coret. Saya ganti ini September. Nah, coba itu boleh nggak dikreditkan tuh? Boleh, Pak. Boleh di masa Agustus. masa Agustus, gitu ya teman-teman ya? Gitu ya teman-teman ya? Nah, kalau saya ganti misalnya, saya ganti ininya, mana dia? Saya ganti ininya Oktober, boleh nggak dikreditkan? Boleh, Pak. Nggak boleh, ya, nggak boleh dikreditkan di masa di masa Agustus kan karena udah telat, di masa September kan gitu ya, nggak boleh ya. Halo? Ya, Pak. Ya, ini kan karena diterimanya baru 27 Oktober. Nah, 27 di bulan Oktober ini adalah pelaporan masa September. Jadi, dia nggak boleh dilaporkan di masa September karena telatnya lebih dari 3 bulan ya. Kan gitu ya. Oke. Tapi, kondisi yang seperti ini nih, ini masih boleh nggak dikreditkan? Masih boleh, teman-teman. Caranya bagaimana? Bukan pakai SPT normal di September, bukan, karena di September nggak boleh, harus di pembetulan SPT masa bulan Mei, SPT masa Mei. Kalau misalnya dia diterimanya itu baru 27 Oktober. Saya ulang ya. Faktur pajak yang tertanggal 22 Mei ini ya, kan mestinya kan dikreditkannya di bulan Mei, tetapi boleh Juni, Juli atau Agustus, kan gitu ya. Tetapi nggak boleh masa September karena terlambat 3 bulannya, gitu kan? Nah, sekarang ada kasus SPT tersebut diterimanya 27 Oktober. 27 Oktober itu kan nggak boleh ke masa September, udah nggak boleh. Nah, ini masih boleh dikreditkan dengan cara pembetulan. Pembetulan di masa ini, di masa Mei, di mana faktur pajak ini terbit. Dibetulkan. Ya, dibetulkan tuh PM-nya tuh. Sepanjang PM atas masa tersebut belum dilakukan pemeriksaan atau belum masuk biaya ya. Jadi kalau belum diperiksa masih boleh pembetulan di masa Mei, gitu teman-teman. Nah, sekarang ada pertanyaan lebih lanjut nih. Ketika seperti itu ada pembetulan di masa Mei, ya ada pembetulan di masa Mei ini, apa yang terjadi dengan masa Mei di SPT pembetulannya? Apakah jadi lebih bayar? Apakah dikurang bayar? Ataukah nggak terjadi apa-apa alias nihil? Ayo, ini pertanyaan sudah komprehensif nih teman-teman. Saya bolak-balik nih.
Saya ulang boleh ya? Saya ulang boleh ya? Saya ulang boleh ya. Jadi sekali lagi nih, faktur pajak tertanggal Mei ini itu bisa dikreditkan di Mei, Juni, Juli atau Agustus, kan gitu loh. Tetapi tidak boleh di masa September, oke? Karena lebih dari 3 bulan, gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang apa yang terjadi ketika si faktur pajaknya baru diterima di Oktober, tanggal 27 Oktober, ya? Ini SPT masa ini Mei, Juni, Juli, Agustus sudah masuk semua gitu loh. Karena sekarang udah masanya Oktober. Kan tadi nggak boleh dimasukin di masanya September, nggak boleh kan? Nah, satu-satunya cara adalah dia dimasukin ke SPT-nya masa Mei, masih boleh. Ya, masih boleh sepanjang Mei-nya, SPT Mei-nya belum dilakukan pemeriksaan. Kalau sudah dipakai diperiksa, udah selesai, nggak boleh lagi dia. Ya. Oke, nah sekarang SPT Mei belum diperiksa. WP melakukan pembetulan, masukin tuh PM-nya di situ di bulan Mei. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apa yang terjadi status SPT-nya nih? SPT masa Mei, SPT masa pembetulan Mei. Ayo, apa yang terjadi? Kira-kira sederhana, kurang bayar, lebih bayar, atau nihil? Ayo. Kurang bayar, Pak. Kurang bayar. Kurang bayar. Oke. Tadi yang komen siapa kurang bayar? Bentar. Kata siapa? Tadi siapa? Saya tadi, Pak. Rika, kurang bayar. Yang lain? Lebih bayar, Pak. Siapa yang komen lebih bayar? Enggak langsung muncul namanya. Rinda, Pak. Rinda, lebih bayar. Ada lagi, sebentar ya. Ayo para cowok, suara. Lebih Pak, karena kan dimasukkan lagi Pak PM-nya. Jadi Dimas lebih bayar. Oke. Yang lain, satu lagi deh. Ayo para cowok lagi. Ketika ada pembetulan Mei, dia ada masukin PM, ya kan ada PM nih, ada tambahan PM nih di masa Mei. Apa yang terjadi? PK, PK dikurangi PM-nya ya. Apakah KB kurang bayar, LB lebih bayar, atau N nihil? Ayo, saya butuh satu orang lagi. Lebih kayaknya, Pak. Ini diubah. Ya sudah deh, ya sudah ya. Ya jadi lebih, ya. Jadi lebih, ya. Misalnya gini, aduh saya nyoret-nyoret di mana ya? Sebentar ya, saya ini dulu, saya insert satu ini dulu, insert satu, oke. Teman-teman sebentar, habis baterai saya sebentar ya. Sebentar. Oke. Saya insert. Nah, di sini saya insert ya. Nah, saya insert di sini. Misalkan gini teman-teman. Misalkan ini masa tadi Mei ya, masa Mei ya. Aduh, nggak enak biru. Ini masa Mei misalnya ya. Ini kalau tulisan saya jelek jangan dihina ya teman-teman ya. Karena pakai mouse saya ini. Ya. Ini di sini Mei. Ini pembetulan ya, pembetulan. Saya tulisnya P aja, pembetulan ya. Pembetulan ya. Di sini ada PK misalnya ada 100. PM misalnya 80. Ya, berarti ada KB ya, kurang bayar di sini ya. Ya, ada kurang bayar ya. Kurang bayar 20. Pertanyaan saya, 20 ini sudah dibayar belum ketika dia masuk ke SPT? Sudah, Pak. Sudah.
Ya, pasti sudah. Jadi SPT-nya itu disampaikan ya, SPT tanggal berapa paling lambat? Paling lambat tanggal berapa? Akhir bulan. Ya, anggaplah kita ini paling lambat ya, tanggal 30 Juni ya. Dibayar KB-nya dibayar. Oh, ini dibayar dulu ya, dibayar nih KB-nya ini dibayar pasti udah dibayar nih. Kalau nggak dibayar nggak bisa masuk SPT-nya. Dibayar paling lambat 30 Juli juga. Oke ya, clear ya. Itu Mei, kondisi Mei. Ada PK 100, ada PM 80, ada kurang bayarnya 20. 20-nya tanggal 30 Juni sudah dibayar. Masukin NTPE-nya di SPT, masuk SPT-nya tanggal 30 Juni. Clear ya? Nah, kemudian tadi tanggal 27 Oktober baru diterima tuh faktur pajak yang salah satu tanggal di Mei. Maka Oktober ini kan masanya berarti 1 bulan sebelumnya, berarti September nggak boleh dikreditkan kalau tanggal faktur pajaknya Mei kan gitu ya. Nah, maka satu-satunya jalan adalah pembetulan Mei sepanjang bulan Mei-nya belum dilakukan pemeriksaan. Tadi saya sebut begitu ya. Oke. Nah, misalnya ada karena ada PM senilai misalnya ada PM plus ada tambahan PM yang baru diterima yang 5 juta misalnya gitu ya kondisinya ya. Faktur pajaknya kondisi bukan 5 juta tadi berapa? Di soal tadi 20 juta ya kalau salah ya. Sebentar teman-teman. Sebentar. Kalau nggak salah 20 juta ya. Saya bisa balik nggak? Sebentar. Oh ya. Nah, 20 juta. PM-nya 20 PE dengan PPN 20 juta. Ada tambahan PM 20 juta. 20 juta ya. Ini adalah yang tadi yang terlambat diterima tadi. Berarti di sini PK-nya kan tetap. PK-nya kan tetap kondisinya adalah 100. Kan nggak ada penjualan lain di masa Mei. Ya, PK-nya tetap 100. PM-nya nih, PM-nya ya 80 ya. Jadi PM-nya terdiri dari yang bisa dikreditkan ya. PM atau sebetulnya disebutnya bukan PM, pajak masukan yang diperhitungkan. Pajak masukan yang dapat diperhitungkan ya. Jadi ada terdiri 80 ditambah 20 ini nih yang sudah dibayar ditambah 20 ini 20-nya ini 20 berarti kan 120. Nah, berarti apa yang terjadi? Pasti LB dong. Iya enggak? LB 20. Ini pasti hukumnya. Iya kan? Sampai di sini ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan enggak? Kita sampai jam berapa? Jam 10, Pak. Oh, kita sampai jam 10 ya. Oke. Sampai sini paham ya, teman-teman ya? Ini seru nih sebenarnya belajar kayak gini nih, teman-teman. Asik ya. Tapi biar teman-teman paham, itu teman-teman harus paham prinsip-prinsipnya. Oke, saya lanjut ya. Berarti drawingnya saya hapus. Oke. Saya anggap ngerti lah teman-teman. Nah, sekarang pertanyaan nomor 2. Diterima faktur pajak
tertanggal hari ini, anggaplah 7 Mei 2021. PPN-nya PM-nya berarti ya 15 juta sehubungan dengan pembelian kain pelapis dari Lembayung yang penyerahannya dilakukan pada tanggal 5 Februari. Halo, ini masih boleh dikreditkan enggak? Boleh, Pak. Ya. Ini nih, penyerahannya tanggal 5. Halo, penyerahannya tanggal 5 Februari. Diterima hari ini nih. Faktur pajaknya tertanggal hari ini, 7 Mei. Jadi telat tuh, telatnya lama tuh. Berapa? Nah, ini masih boleh nggak dikreditkan oleh si pembelinya? Ini faktur pajaknya bukan tanggal Februari, tapi tanggal Mei, tanggal 7 Mei. Transaksinya 5 Februari. Coba hitung dulu. Boleh nggak? Halo? Enggak, Pak. Kenapa Gandhi? Telat itu, Pak. Harusnya maksimal tanggal 4 kayaknya, Pak. Iya, ya. Karena itu faktur pajaknya terlambat diterbitkan oleh si penjualnya, mestinya paling lambat tanggal 4 Mei. Ya, mestinya diterbitkan nih oleh si penjualnya tanggal 4 Mei. Kalau tanggal 7 Mei tetap diterbitkan, sanksinya beda kan? Nggak boleh dikreditkan oleh si pembelinya. Kalau tanggal 4 Mei, Andi masih boleh nggak dikreditkan oleh pembelinya? Iya, Pak. Masih boleh. Ya, kalau 4 Mei masih boleh. Ini loh, ini loh. Mana? Ini dia nih. Nah, ini dia ya. Ya. Jadi ini kesalahan si penjual karena terlambat menerbitkan faktur, ya. Di sini dia, di kuadran yang ini ya. Kalau ini disebut kuadran atau timeline-nya seperti ini. Lebih dari 4 Mei. Faktur pajaknya terlambat, si penjualnya tetap kena sanksinya 2%, tapi PM-nya tidak boleh dikreditkan oleh pembeli karena di ketentuan per 24 disebutkan tidak dianggap faktur pajak, gitu. Makanya PM-nya tidak dapat dikreditkan. Pak, rugi dong Pak, si pembeli. Ya itu konsekuensi. Nah, kenapa dikasih waktu seperti ini, teman-teman? Ya. Kemudian kenapa ada konsekuensi juga kepada si pembeli ketika faktur pajaknya telatnya lama gitu, di luar jangka waktu yang telah ditentukan. Agar apa? Mereka juga aware. Masa dia udah bayar PPN nggak dapat faktur di rumah aja kan gitu loh. Ya dia harus ribut juga dong, hak dia untuk mengkreditkan. Lumayan 15 juta. Gede banget itu kan. Ya enggak? Kalau teman-teman masuk pajak 2 bulan itu gaji. Gaji 2 bulan itu. Gitu ya. Jadi kasus nomor 2 ini tidak boleh dikreditkan karena alasan apa? Alasannya faktur pajaknya yang lebih dari 3 bulan dari seharusnya diterbitkan ya. Sehingga terhadap si penjualnya kena sanksi 2% kali DPP, sementara bagi sisi pembelinya itu bukan dianggap faktur pajak. Jadi nggak boleh dikreditkan. Berbeda dengan ini, berbeda dengan atas. Ini yang di atas ini, nomor 1 ini, telatnya kan cuma 20 hari si penjualnya. Ya, jadi masih dianggap faktur pajak. Boleh dikreditkan. Kalau yang nomor 2, bukan faktur pajak. Karena telatnya lebih dari 3 bulan. Clear sampai sini? Udah puyeng belum? Kayak udah puyeng. Oke. Ini ada beberapa faktur pajak yang tidak dapat dikreditkan ya teman-teman ya. Jadi intinya gini, setiap pembelian BKP atau pemanfaatan JKP itu kan ada PPN-nya. PPN-nya pada dasarnya boleh semua dikreditkan.
Cuma ada pengecualiannya, ini dia. Pengecualian adalah ini. Kalau misalnya PM tersebut tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Misalnya dia perusahaan pakaian jadi, perusahaan baju misalnya, kemudian dia membeli villa misalnya, villa, atau membeli mes karyawan, membeli rumah buat mes karyawan misalnya gitu. Itu kan nggak ada hubungan langsung dengan kegiatan usaha dia, baik untuk villa atau untuk mes misalnya, kan ada PPN-nya pasti kan. Ketika dia beli dari pengembang misalnya ada PPN-nya dia bayar, itu PM-nya nggak boleh dimasukkan. Ya. Kemudian misalnya contoh berikutnya, perusahaan pakaian jadi, ya, membeli membeli sepatu misalnya, membeli sepatu nih untuk dikasihkan kepada pegawai. Nih, pegawai hadiah sepatu biar kalian keren misalnya gitu kan. Nah, itu juga nggak boleh dikreditkan. Karena apa hubungan sepatu dengan kegiatan usaha dia menghasilkan baju? Nggak ada. Jadi PM atas pembelian sepatu, dia kan pasti bayar PPN tuh ketika dia beli sepatu tuh, si perusahaan. Nah, itu nggak boleh dikreditkan. Gitu ya. Kemudian, pembelian atas sedan atau station wagon ya, kecuali merupakan barang dagangan. Nah, toko baju, perusahaan baju tadi ya, pabrik baju tadi, ataupun distributor ataupun toko baju ya, membeli mobil, tapi bentuknya sedan atau station wagon dari distributor, dari dealer. Dia punya PM nggak? Pasti ada PM-nya. Dia bayar PPN kan ketika dia beli sedan, pasti. Nah, cuma PM-nya ini tidak boleh dikreditkan. Karena apa? Itu disebutkan kalau bentuknya sedan, station wagon nggak boleh. Kecuali merupakan barang dagangan atau menyewakan. Misalnya gini, misalnya ada dealer nih, dealer membeli ke pabrikan, beli mobil sedan. Nah itu kan sedan itu kan barang jualan dia. Nah itu boleh dikreditkan tuh sedan tersebut. Tapi kalau sedannya dibeli oleh si perusahaan baju tadi, ya nggak boleh. Karena bukan barang dagangan si sedannya itu. PT ABC dia menyewa jasa transportasi misalnya ya, jasa transportasi untuk menyewakan gitu kan, ya. Itu juga nanti boleh dikreditkan PM-nya kalau dia bentuknya sedan, ya seperti itu. Tapi kalau misalnya untuk dipakai itu nggak boleh. Kalau mobil box bagaimana? Truk bagaimana, teman-teman? Halo? Kalau atau truk boleh nggak dikreditkan? Ada kehidupan di sini. Jangan-jangan saya ngomong sendiri pada tidur, terpukau oleh suara saya yang begitu merdu. Pertanyaan saya tadi, kalau perusahaan beli mobil box, boleh nggak dikreditkan? Boleh. Boleh, ya. Mobil box untuk apa? Untuk ngangkut baju, gitu ya, untuk transportasi. Ya, jadi sedan yang nggak boleh. Kalau sedannya digunakan untuk pemasaran, teman-teman, boleh nggak? Sedannya nih dibeli oleh perusahaan baju tadi untuk pemasaran. Boleh, Pak. Bajunya Selama boleh. kegiatan operasi. Yang nggak boleh tetap. Ya, nggak boleh. Jadi kalau mobil bentuknya sedan, bentuknya station wagon, dia buat apapun, ya, kecuali untuk barang dagangan ya, atau disewakan. Ya, misalnya contohnya tadi pabrik baju, beli mobil sedan. Mobil sedannya dipakai oleh direktur pemasaran. Untuk apa? Untuk masarin barang. Boleh nggak dikreditkan PM-nya? Tidak boleh. Tetap. Ya, tidak boleh. Kenapa? Karena bentuknya sedan. Udah disebutkan dalam ketentuan. Kejam ya? Gitu teman-teman. Ya. Mau tanya, Pak. Nah, boleh.
itu sedannya khusus sedan yang mahal gitu tuh, kalau nggak salah tuh kayak taksi gitu ya Pak, itu kan sedannya limo gitu ya Pak, itu kan harganya juga nggak semahal sedan-sedan yang kelas atas lain Pak, itu termasuk bisa dikreditkan atau enggak Pak? Ya tidak. Pokoknya ketika di STNK atau di BPKB ya, bunyinya sedan, mau sedannya limo, mau limosin, mau yang hybrid, jangan bentuknya sedan, nah, nggak boleh. Maka kalau Faras mau beli, sekalian aja beli limosin gitu ya, jangan nanggung limo. Karena sama-sama tidak boleh dikreditkan, ya. Ini kenapa ketentuan ini masih ada sampai sekarang nggak dihapus, teman-teman? Ini sebetulnya menunjukkan bahwa ini perpajakan kita ini warisan zaman Belanda dulu. Sedan itu, ya, sedan, station wagon, itu kan istilah-istilah Belanda dulu. Dan itu sedan itu mobil mewah zaman dulu. Station wagon juga mobil mewah zaman dulu. Ya, zaman dulu itu mobil mewah. Sampai sekarang juga mewah ya. STNK-nya kalau pajaknya itu kan lebih mahal daripada yang biasa. Misalnya limo, harganya sama dengan Avanza misalnya. Tahun produksinya sama misalnya. Pajaknya mahalan sedan, tetap. Gitu kan? Jadi sampai sekarang juga dapat perlakuan khusus sedan masih dianggap mobil mewah. Ya. Kalau punya uang nanti jangan beli sedan deh. Nggak boleh orang Kementerian Keuangan itu mewah-mewah hidupnya ya. Nggak boleh. Beli Jeep, Wrangler gitu kan, kan itu walaupun lebih keren dari sedan, ya lebih mahal dari sedan, tapi bukan dianggap mewah. Sedan masih dianggap mewah. Gitu ya teman-teman ya. Jadi yang pertama yang nggak boleh itu adalah tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha, tadi contohnya ya. Kemudian sedan, station wagon. Kemudian tidak memenuhi ketentuan pasal 13 ayat 5. Ya. Ayat 6 atau ayat 9. Ayat 5 itu yang kemarin kita sebutkan tuh, waktu faktur. Harus ada nama ya, nama penjual, nama pembeli. Kalau nggak ada nama pembeli nggak boleh dikreditkan. Kalau nama penjual nggak lengkap, nggak boleh dikreditkan karena faktur pajak tidak lengkap. Kalau nggak ada nilai PPN-nya di situ, nggak boleh dikreditkan. Kalau nggak ada uraian barangnya di situ, uraian jasanya, nggak boleh dikreditkan. Karena faktur pajak tidak lengkap. Kalau teman-teman baca buku-buku yang lama, itu namanya faktur pajak cacat. Sekarang terminologi faktur pajak cacat udah diubah. Faktur pajak tidak lengkap namanya. Ya. Ayat 6 itu dokumen yang dipersamakan dan faktur. Jadi tetap harus ada ini itu ya. Harus ada nama pembelinya, harus ada NPWP pembelinya. Kalau misalnya nggak ada, itu nggak boleh dikreditkan. Contoh, ya, dokumen yang dipersamakan kita kan udah belajar tuh. Dokumen yang dipersamakan dan faktur, contohnya adalah tiket pesawat. Contohnya. Nah, tiket pesawat itu boleh dikreditkan sepanjang ada NPWP dari penusahanya. Ada PKP, nomor NPWP dari PKP yang terbang tersebut, itu boleh dikreditkan. Tetapi umumnya kan di tiket kan nggak ada tuh kolom NPWP. Maka tiket itu nggak boleh dikreditkan. Contohnya begitu ya. Kemudian tagihan telepon kemarin kan ada PPN-nya tuh, ada PPN-nya sekian. Tapi ketika NPWP si pembelinya nggak ada, maka oleh pembelinya nggak boleh dikreditkan tuh. Nah, artinya ini PM-nya itu tidak memenuhi ketentuan pasal 13 ayat 6. Kalau ayat 5 kan faktur pajak. Kalau ayat 6 itu terkait dengan dokumen yang dipersamakan ya. 13 ayat 5 dan 13 ayat 6 itu formal. Kalau 13 ayat 9 itu materialnya. Faktur pajak misalnya sudah diisi lengkap. Lengkap ya, ada nama, pembeli, penjual, uraiannya ada, uraian barangnya ada, pokoknya lengkap deh. Ada QR code-nya, udah lengkap lah pokoknya. Tetapi ketika dilakukan pemeriksaan ternyata, wah ini fiktif nih, fiktif. Nah, maka dia tidak sesuai dengan pasal 13 ayat 9. Maka nggak boleh dikreditkan. Atau begini, si
PKP pembeli mengkreditkan pajak masukan tersebut, misalnya taruhlah di masa Mei, ya, senilai 10 juta. Nah, ketika teman-teman di KPP mengkonfirmasi ke penjualnya, KPP di mana penjualnya melaporkan, Bang, tolong dong, si PKP ini melaporkan nggak PK-nya di sana. Jadi gini, misalnya begini, PT ABC di Jakarta menjual barang kepada PT XYZ di Medan senilai 100 juta. Jadi PT ABC dia akan melapor SPT-nya di KPP di Jakarta. Sementara PT XYZ akan melaporkannya di Medan. Begitu kan? Nah, ketika yang di Medan menganggap itu PM, misalnya 100 juta, PM-nya misalnya 10 juta. Masuklah dikreditkan PM-nya. Sama KPP di Medan, dia mempertanyakan ke KPP di Jakarta, Pak, ada nggak PT ABC melaporkan penjualan kepada PT XYZ? Oh, tidak ada. Artinya kan itu fiktif tuh. Atau PK-nya belum dilaporkan oleh KPP di Jakarta. Maka PM tersebut harus dicoret tuh. Nggak boleh dikreditkan. Coret. Nah, saya ini ya. Ini misalnya PT ABC, ABC JKT ya, JKT Jakarta. Ya. Ini PT XYZ Medan misalnya. Ya. Di PT ABC Jakarta ini kan sebagai PK, dia karena penjual kan, dia laporkan di SPT-nya. Dilaporkan di KPP di mana PT ABC terdaftar, yaitu di Jakarta. Ya. Sementara di sini PM. Nah, PM-nya ini dia dilaporkan ya oleh si PT XYZ, dilaporkan di PM-nya. Nah, oleh petugas pajak ini diperiksa nih PT XYZ-nya. Oh, ada PM 10 juta misalnya. Maka oleh si petugas pajak ini akan dikonfirmasi, akan ditanya ke KPP di Jakarta tersebut. Jakarta, ada nggak PT ABC melaporkan PK-nya? Oh, nggak ada. Maka PM-nya juga nggak ada, dicoret. Yang sudah dia kreditkan itu jadi nggak boleh dikreditkan. Paham ya? Nah, itulah ketentuan tidak memenuhi ketentuan pasal 13 ayat 9 karena materialnya nggak ada. Itu ya. Oke, clear? Ya. Kemudian pajak masukan atas perolehan impor pemanfaatan sebelum dikukuhkan sebagai PKP, ya. Jadi ini ada ketentuan baru teman-teman di Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, kalau ini ada di UU Ciptaker, di UU Ciptaker ya, Ciptaker. Bentar ya. Nah, UU nomor 11 tahun 2020. 2020 atau 2019? 2019 ya. Undang-undang nomor 12 lah, saya lupa. Tahunnya tahun berapa sih ya? Undang-Undang Cipta Kerja deh. 2020, Pak. 2020 ya. Oke. Nah, kalau di Undang-Undang PPN, pajak masukan sebelum dia PKP itu tidak boleh dikreditkan. Tapi di Undang-Undang Cipta Kerja, pajak masukan sebelum dia PKP boleh dikreditkan sebesar 80% dari pajak keluaran yang harusnya dipungut. Jadi 80% saja. Gitu ya. Jadi agak berbeda sedikit nih. Kalau di Undang-Undang PPN tidak boleh dikreditkan, tapi di Undang-Undang Cipta Kerja boleh dikreditkan 80% gitu ya. Oke, lanjut ya. Nah, bentar. Sampai sini teman-teman ada pertanyaan?
kayaknya hari ini saya nggak bisa sampai 2 materi nih. Nggak apa-apa deh, besok deh. Karena terlalu beban teman-teman kayaknya terlalu berat nih, saya lihat wajah-wajah kalian ini. Udah mulai ngebul ya. Nggak apa-apa lah ya. Kita jangan banyak-banyak belajarnya, tapi teman-teman yang penting paham di sini. Ya. Oke. Jadi nggak boleh dikreditkan ini ya. Jadi teman-teman, belajar PPN itu gampang ya. Gampang. Negatif list. Ketika disebutkan, itulah negatifnya ya. Kalau misalnya tidak disebutkan, berarti itu positifnya. Ya. Jadi kalau misalnya ini disebutkan tidak mempunyai hubungan langsung. Nah ini yang nggak boleh nih, yang nggak boleh dikreditkan. Selain ini, berarti boleh dikreditkan. Begitu kan? Nah sekarang coba kita cek ya. Ini boleh nggak dikreditkan? Coba. Oke. Boleh nggak kreditkan ini? Boleh. Mobil box, dia PT Abadi membeli mobil box, ya, tanggal 11 April. Dia beli dulu nih, sementara Abadi baru dikukuhkan sebagai PKP, baru dikukuhkan tanggal, ini dikukuhkan sebagai PKP ya, tanggal 1 Mei. Boleh nggak mobil boxnya itu dikreditkan? Boleh. Boleh, boleh, 80% ya, ya. Ini ada ini nih, kalian ini nih, 80% dapat dikreditkan, tapi dia 80% ya. Oke, tidak semuanya ya. Jadi kalau mobil boxnya harganya 500 juta, bukan 50 jutanya dikreditkan, tapi 80%-nya ya. Kemudian, dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan RI, PT Altexindo, distributor produk elektronik nih, pembeli pakaian olahraga yang akan dibagikan kepada pegawai untuk mengikuti lomba gerakan. Boleh nggak dikreditkan? Ayo teman-teman. Enggak. Enggak boleh, Pak. Boleh. Kenapa enggak? Nggak Bukan berkaitan dengan operasi, operasional. Pak. Punya hubungan, Pak. Tidak ada hubungan dan kegiatan usaha ya. Oke. Tapi gini teman-teman, kalau di pakaiannya itu, di baju olahraganya itu besar-besar ditulis PT Altexindo menyediakan produk-produk elektronik untuk rumah tangga Anda. Dijamin murah misalnya di belakang itu. Kebayang nggak? Boleh nggak? Pemasaran ya, Pak. Ya boleh nggak itu? Sama-sama untuk olahraga nih. Cuma ada tulisannya di belakang. Boleh nggak? Nggak boleh, Pak. Ya teman-teman jangan ketawa, ini banyak kejadian real di lapangan kayak gitu. Ya. Nah, kalau kayak gitu yang saya sampaikan tadi, yaitu tergantung ini nanti ketika teman-teman suatu saat barangkali jadi pemeriksa, jadi penilai gitu ya. Nanti Pak, tujuannya itu apa membeli kaos itu? Pak, sekaligus untuk pemasaran, Pak, marketing ada hubungannya dengan kegiatan usaha, jadi boleh dong dikreditkan. Ya. Nah, tergantung argumen, ya, karena itu yang disebut kegiatan usaha itu, kadang kita juga tidak mengerti banget ya, tidak mengerti sekali proses bisnis real dari wajib pajak. Kita menganggap itu tidak ada hubungan, ternyata ada hubungan. Nah, kita harus benar-benar cermati itu kalau yang poin tadi, yang tidak ada hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Nah, kalau kayak gini, ya, ini bisa debatable nih, ya, bisa debatable. Tapi kalau saya sih menganggap karena ini apa namanya kalimatnya tidak ada hubungan langsung dengan kegiatan usaha, nah ini makanya nggak ini dong, nggak boleh dikreditkan. Tetapi bisa aja boleh dikreditkan tergantung dari nanti ya apa ya ini masing-masing ya, pembuktian masing-masing. Ini loh Pak, bajunya Pak. Kayak gini kan untuk pemasaran. Oh iya ya. Gitu. Jadi ketika ditunjukkan bisa jadi pemeriksanya oh iyalah. Nah. Tapi kalau cuma ngomong doang, nggak ada bukti. Pak, bajunya itu Pak, itu ada tulisannya Pak. Besar-besar lagi Pak, Altexindo distributor. Masa nggak boleh dikreditkan? Mana buktinya? Wah itu kan kejadian udah lama Pak. Jadi nggak ada buktinya, ya sudah, nggak boleh dikreditkan gitu. Karena bisa aja WP-nya asal ngomong kan gitu ya. Iya nggak? Nah, jadi tergantung argumen masing-masing. Oke, ada lagi nih. Abrakadabra, membeli mobil sedan untuk direktur barunya. Boleh nggak dikredit? Enggak. Karena bentuknya sedan.
Iya. Abrakadabra membeli mobil apa? Hammer atau ini aja, Wrangler misalnya. Boleh nggak untuk direktur barunya? Wrangler lebih mahal dari sedan. Boleh nggak? Wrangler dia. Boleh. Kalau bukan sedan bentuknya. Pokoknya yang penting sedan, station wagon itu nggak boleh. Selain sedan, station wagon boleh. Oke ya. Ben-Hur memperoleh faktur pajak yang diterbitkan oleh Arjuna. Namun NPWP Ben-Hur tidak tercantum dalam faktur pajak tersebut. Boleh nggak dikreditkan? Nggak boleh. Nggak boleh. Tidak sesuai pasal 13 ayat 5. Gitu ya, teman-teman? Pak, maaf Pak, mau tanya lagi Pak. Boleh. Itu yang Bentar, abrakadabra. Kenapa? Itu kan tapi Kenapa? kalau misalkan beli mobil mahal gitu buat direktur kan bukan untuk keperluan operasi Pak. Boleh tetap dikreditkan atau enggak Pak? Nah, itu juga tergantung nanti gini. Kalau misalnya mau beli mobil tadi, mobil Wrangler misalnya gitu ya. Nah, tadi kata Faras ini nggak ada hubungannya dengan usaha nih. Hanya untuk natura saja, misalnya gitu. Nanti itu masuknya ke yang ini nih. Masuknya ke yang ini nih. Dulu sih namanya 9 ayat 8 huruf B. Masuknya ke ini. Pak, ada nggak hubungannya dengan kegiatan usaha, Pak? Oh, ada, Pak. Dia direktur pemasaran untuk pemasaran. Oh ya boleh. Iya, itu boleh kan gitu. Nah, tapi kalau nggak ada sih Pak, itu hanya untuk natura saja Pak. Karena setiap direktur dapat fasilitas, misalnya gitu. Oh nggak boleh, itu kan. Nggak boleh bukan karena bentuknya ya, tapi karena dia tidak mempunyai hubungan langsung. Gitu Faras. Jadi pokoknya yang paling banyak permasalahan di lapangan adalah ini nih. Ini dia, tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Ini pinter-pinternya orang pajak dan konsultan pajak berargumen. Biasanya itu yang sering nggak ketemu itu adalah itu. Menurut WP ada hubungan langsung dengan kegiatan usaha, menurut pemeriksa tidak ada. Maka nanti akan kuat. Iya. Kan kalau tadi kan yang soal baju itu kan buktinya konkret ya Pak, bisa kasih buktinya bajunya ini gitu kan Pak. Kalau misalkan yang mobil itu Pak, mobil direkturnya tadi buktinya apa ya Pak? Ya. Bukan sedan gitu Pak. Ya, buktinya misalnya Pak dia direktur utama itu ketemu dengan klien misalnya gitu. Kegiatannya dengan ketemu dengan klien. Ketika kita mendengar penjelasan WP, logis enggak? Oh iyalah, namanya direktur kan ketemu dengan klien. Untuk ketemu dengan klien itu menggunakan mobil itu. Nah misalnya kayak gitu. Oh berarti mobil itu digunakan untuk usaha dong. Ya, nah, berarti boleh. Misalnya gitu. Tapi gini, kita bisa nanya juga, Pak, mobil itu dibawa pulang nggak, Pak? Dibawa pulang oleh ininya nggak? Oleh si direkturnya? Oh iya, dibawa pulang. Berarti mobil itu Sabtu Minggu juga weekend, kalau kantor libur, dibawa pulang juga? Iya, dibawa pulang. Berarti bisa juga untuk angkutan keluarga orang itu ya, Pak ya? Untuk kepentingan pribadi direktur. Oh iya, bisa jadi. Nah, berarti nggak boleh Pak, tidak ada hubungan langsung dengan kegiatan usaha, gitu. Jadi itu pinter-pinter yang kita tuh, ya, sesuai ya. Nah makanya di sini ini tadi saya bilang di sini ini sering kita beradu argumen dengan WP, berbeda. Tinggal kuat-kuatan kita lah sebagai orang pajak misalnya ya dengan WP. Ya. Kalau saya sebagai pemeriksa saya akan tanya tuh, Pak, mobil itu dibawa pulang nggak? Libur-libur dibawa pulang nggak? Kalau libur-libur dibawa pulang Pak, artinya kan untuk kepentingan sendiri, bukan untuk kegiatan usaha Pak. Nggak boleh dong Pak dikreditkan. Iya Mas, tapi sebagian untuk usaha. Ya udah bagi dua. Nanti tinggal hitung. Nanti bisa loh. Jadi misalnya gini teman-teman. Ada ketentuannya juga ketika misalnya harga mobil, taruhlah harga mobil Hammer misalnya 4 juta, 4M. Berarti 400 juta lah PPN-nya kan gitu ya. Nah, nanti yang bisa dikreditkan 100 aja boleh. Misalnya, karena mobil ini sebagian besar digunakan untuk kegiatan usaha, misalnya. Atau gini,
hanya 50% untuk usaha, 50% untuk pribadi misalnya gitu. Maka nanti dari 400 juta itu hanya 200 yang bisa dikreditkan. Gitu. Nanti ada ketentuannya. Tapi kita tidak pelajari betul seperti itu deh. Ya. Gitu ya, Joshua ya. Oke, silakan yang mau bertanya lagi sambil saya mau ini nih apa? Administrasinya. Administrasinya sebentar, saya butuh screen capture. Oke, teman-teman silakan sambil bertanya lah. Oke, set. Ini pertemuan 5 ya? Iya, Pak. Oke. Oke, silakan bertanya dong sambil saya ngeklik ini. Izin tanya, Pak. Ya, silakan. Yang di poin terakhir tadi yang penyerahan BKP-nya sebelum ditetapkan PKP. Oke. Berarti faktur pajaknya tadi seperti ketentuan awal tadi, Pak, yang di waktu penyerahan atau faktur pajaknya harus dibuat pas ditetapkan PKP, Pak? Oh enggak, faktur pajaknya tetap. Misalnya tadi ya, sebentar. Saya enggak masuk semua ya, saya presentasi dulu. Masuk semua ya teman-teman ya. Oke. Iya, Pak. Bentar, oke. Saya selesaikan dulu ini ya sebelum saya jawab. Oke, perkeluhan udah ditutup, udah aman. Oke, saya jawab ya. Jadi seperti contoh tadi ya, misalnya ada PKP yang baru, contoh ini loh, contoh ini mana nih? Sorry, mana sih tadi? Mana contohnya? Nah, ini dia. Mana tadi? Ini, yang ini nih, yang ini nih. Yang ini ya, abad. Oh ini nih ya. Nah, dia kan membelinya dulu 11 April. Ini dikukuhkan PKP-nya baru 1 Mei kan gitu. Jadi fakturnya tidak disesuaikan dengan ini, tetap fakturnya ada tanggal 11 April. 11 April dia dapat faktur ya. Nah, NPWP kan pasti dia udah punya dulu barangkali ya, PT Abadi udah punya NPWP-nya. Nah, dia boleh nggak dikreditkan atas pembelian mobil box ini? Ya tetap boleh dari faktur yang 11 April ini. Kapan SPT-nya harus dia lapor? Ya dia setelah dikukuhkan di Mei. Nanti SPT ini dikreditkan. PM ini dikreditkan di masa Mei. Boleh ya. Walaupun dia belum PKP di masa April. Tidak perlu mengubah faktur. Karena faktur nggak bisa diubah, ini domainnya penjual, bukan domainnya pembeli. Pembeli hanya mengkreditkan, bukan membuat faktur. Clear ya? Oke, ada lagi kah? Rencana hari ini mau saya ini, tapi nggak cukup waktunya, nanggung. Ya, nggak apa-apa deh, besok lagi aja deh. Besok sambil saya coba tambah beberapa latihan ya, bukan kuis, nggak apa-apa, latihan aja. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Cukup segitu dulu. Pak mau bertanya, Pak. Oke, Dimas. Pengukuhan PKP itu per tanggal atau masa ya, Pak? Karena di soal tadi itu kan 11 April itu kan berarti kan masanya kan masih sampai akhir Mei itu, Pak. Nah, tapi pengukuhannya kan 1 Mei. Nah, berarti kan masih dalam masa April itu, Pak. Nah, itu masih langsung dihitung 80% atau bisa 100% gitu. Oke, ini pertanyaan keren ya. Pengukuhan PKP tanggal pengukuhan PKP tanggal ya, bukan masa. Tanggal. PKP itu status dia PKP itu kapan, tanggal yang dilihat. Nah, ini kasusnya tadi tanggal Mei ya, 1 Mei ya. 1 Mei. Saya tunjukkan lagi.
Ya, dikukuhkannya 1 Mei, teman-teman. Dikukuhkan 1 Mei. Nah, tadi pertanyaan Dimas, Pak, ini kan masa April belum masuk. Masa April belum masuk. Boleh nggak itu langsung dimasukin di masa Mei? Ya, ya gini teman-teman. Masa April dia punya kewajiban belum? Punya kewajiban untuk masukin SPT enggak? Masa April. Di abadi ini. Saya tanya Dimas. Dia dikukuhkan sama 1 Mei ini, dikukuhkan tanggal 1 Mei. Ya. Dia punya kewajiban melaporkan SPT di masa April enggak? Enggak, karena belum punya kewajiban dia. Kan gitu ya. Nah, nanti setelah dia dikukuhkan 1 Mei, sepanjang Mei ini transaksinya penjualan pembelian dicatat sama dia, dilaporkan dalam SPT. Sekaligus ada pembelian yang di April ini nih, ya, di April itu bisa dikreditkan. Ya. Bisa dikreditkan yang 80% tadi. Nah, dimasukin di masa Mei yang akan nanti dilapor di Juni gitu. Begitu Dimas ya. Jadi bukan SPT-nya bukan SPT April ya, bukan SPT April, nggak punya kewajiban SPT April. Tapi ini ya nih, faktur pajak yang April bisa nanti ditarik tapi 80%. Kenapa 80%? Karena dia belum dikukuhkan sebagai PKP waktu April. Beda kalau misalnya April sudah dikukuhkan PKP, dia 100% dikreditkannya, gitu ya? Terima kasih, Pak. Ya, ya. Oke, ada lagi kah? Kita sudah dulu ya. Biar teman-teman tidak terlalu puyeng gitu ya. Saya nggak tega juga lah teman-teman terlalu pusing itu. Ya, Almas ya udah, Almas sudah begini-begini Mas. Nanti gundul nggak saya Mas. Jangan kebanyakan mikir-mikir yang berat-berat ya. Oke, kita ketemu lagi teman-teman besok ya. Besok kita kuliah normal. Kuliah normal. Insya Allah nanti selebihnya normal kita di hari Selasa. Saya tidak nyusahin ke Alif ya. Tidak perlu lagi ganti-ganti ya. Insya Allah ya. Karena udah mulai normal kehidupan saya. Jadi kita juga kuliah normal. Kita ketemu lagi besok teman-teman ya. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.